Salam damai dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil hari ini diambil dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah Roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuka menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Dengan perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam pertemuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus itu tidak menghapus atau menentang hukum Taurat, tetapi kedatangannya di dunia adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Yang ditentang oleh Tuhan Yesus adalah ahli-ahli Taurat yang hanya ingin mendapatkan pujian, ingin dihormati. Mereka bisa mengajari hukum Taurat tetapi tidak bisa melakukannya. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sekitar kita, banyak yang aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan rohani, ataupun kegiatan lain, hanya ingin mendapatkan nama yang populer, hanya ingin dikenal, hanya ingin mendapatkan penghargaan, hanya ingin mendapatkan pujian, tetapi bukan dari hati yang paling dalam, yang benar-benar ingin membantu. Mungkin saja kita rajin berdoa dengan kata-kata yang indah, namun dalam kenyataannya, kita tidak bisa memberikan kasih Yesus kepada sesama kita dalam perbuatan kita. Perbuatan inilah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin juga kita bisa menasihati anak, menasihati saudara atau teman dan lain-lain, baik di lingkungan atau di tempat kerja. Tetapi pada kenyataannya, perbuatan kita malah bertentangan dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Inilah yang dikatakan sebagai munafik.
Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil ini Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itulah contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Marilah kita merenungkan, saudara-saudari, apakah selama kita hidup ini kita ingin seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Marilah Bapak Ibu, kita tutup renungan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, Engkau telah memberi contoh yang baik di dalam firman-Mu, bagaimana Engkau melayani kami manusia yang berdosa. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk seperti Engkau menyebarkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.